Gak ngapa-ngapain gue aja yang berharap. Sorry. Dari awal loh. Jadi kayak ya udah kita kupas lebih lanjut ya sih. Iya. Kita langsung aja kita masuk ke Nation. Yes. Ya itu adalah meme cinta. Jadi pertama kita meme cinta dulu sebelum kita masuk ke fakta-fakta tentang cinta. Oke, kalau gitu kita bisa lihat ada sesuatu. Iya, jadi meme cinta ini kita meme. Oh ini berisikan ini quote-quote baper gini lah pokoknya. Coba kita baca ini dari Raden Rauf. Lagi baper di restoran. Mau pesan apa mbak? Gue mau pesen ya, catet ya. Gue mau pesen kalau dari awal gak ada niat serius, gue sesoker deh. Gak usah deketin gue. Giliran gue udah nyaman, hilang. Setan. Tapi dia bilang apa setan? Berarti dia ini setan kali. Iya. Dia pergi. Ah, lu salah mbak. Kok bayang sama salah sih? Iya ya Lali. Iya ya maksudnya berarti dia tuh di ghosting dong. Iya, ya kan kayak dia tuh dari awal tuh cowoknya tuh deketin padahal kayak buat menguntungkan cowoknya doang gitu. Ya, lu tahu setan dia ngapa masih aja dia. Makanya ya. Jangan sama cowok kayak setan kayak gitu guys. Jadi harusnya yang real-real aja. Lagi kak. Kalau nggak bisa bersama, jangan bikin nyaman dan terbiasa. Sorry. Nyaman enggak tuh? Jangan bikin nyaman dan terbiasa. Tapi kalau ternyata emang pihaknya itu emang nggak ada niat bikin nyaman, tapi kita yang ngerasa nyaman, salah siapa? Misalkan nih emang cowoknya kayak ya udah emang gue mau teman sama dia, tapi kita kayak yang baper sendiri. Salah siapa? Gue tanya. Makanya nih kita selipin tips dia, lu punya tips gak buat kalau misalkan negosiasi kayak gini? Gak usah macem-macem deh sama, maksudnya lu gak usah macem-macem sama perasaan sendiri, jangan kayak apa-apa positive thinkingnya berlebihan. Emang mungkin kayaknya dia suka sama gua. Bener, jangan kegeeran dulu ya. Kegeeran dulu. Itu pedes banget sih, kita ngomongnya pedes banget deh. Lagi kak coba. Korban PHP, diajak jalan mau, diajak nonton mau, dengerin curhat mau, diajak serius, kita cuma temen. Mantap jiwa tuh rasanya. Kita cuma teman. Gimana ya? Ya dia maksudnya mungkin teman buat main doang kali, bukan teman hidup ya. Iya nggak sih? Oh jadi kayak kalau misalkan jatuh cinta tuh gitu ya? Iya. Ada teman yang buat main, ada teman hidup, ada buat temen chatting juga. Itu. Jadi lu harus tahu porsinya masing-masing. Benar. Kita ini banget ya. Kita kayak pakar banget deh. Iya. Jadi makanya keuntungan orang halu tuh gini guys. Jadi meskipun kita nggak mengalami, kita tahu realita. Bener. Dari mana taunya? AU. Oh ya. AU tuh aku pada nggak tahu. AU tuh kayak cerita-cerita. Pasu lah, udah pasu gitu. Lagi guys, lagi kak. Ini gambarnya coba nih. Mark Martin. Cowok lu perasaan gimana jadian? Halu. Kan halu. Oh halu ya semuanya. Azab yang cocok buat cewek yang selalu bilang cowok PHP padahal dianya aja yang terlalu berat azab. Apa ya? Ayo azab apa? Ayo. Berarti nggak, pokoknya cewek nggak mau disalahin, lu jangan bilang. Pokoknya kita nggak mau disalahin. Ya kenapa kalian bisa terakhir menjadi orang yang membuat kita nyaman? Ya. Kenapa? Introspeksi deh kalau gitu. Kenapa sih jadi orang sempurna gitu? Kan kita lemah. Kayak udah nggak bisa berkata-kata, udah keluar semua nih. Terus kayak gini, emang kita mau ya bapernya nggak sih, Li? Iya. Perasaan tuh nggak bisa diatur. Nggak bisa, iya. Perasaan seseorang tuh bisa berubah. Benar. Kita juga nggak bakal tahu kita bakal dekat sama siapa ya. Iya. Dengar. Lunya juga sih ngadi-ngadi sih. Makanya jadi jangan super banget. Lagi kak. Capek gue malu. Nyambungnya. Bilangnya sayang tapi ke semua orang. Ini khusus. Tapi kan kalau sayang mas, sayang beda-beda gitu. Apa tuh bedanya? Lapisannya beda ya? Iya lapisannya beda. Ada. Menurut gue ya, ada sayang yang maksudnya kayak cuman sayang sebagai teman. Ada sayang sebagai sahabat. Ada sayang sebagai keluarga. Sayang sebagai fans. Nah, iya kan. Lu tuh harus tahu dulu maksud sayang dia tuh apa. Iya, aku setuju kali ini sama Eli. Iya kan. Jadi kayak ya intinya jangan terlalu berharap lah Eli. Iya. Apalagi nih? Ada lagi nggak kak? Ada. Oke, let's go.
Jadi PHP itu Itu kayak kayak lu lu lagi BAB, udah duduk gak ada sekuat tenaga tapi gak ada yang keluar. Aduh. Gimana kesel sih? sih, tapi emang kesel sih. Kayak lu udah lama-lama berjam-jam, udah gak keluar, gak ada angin doang yang keluar, peces gitu kayak. Iya, beli. Kayak lu nih misalnya udah ada gini, terus kayak Awas ya keluar beneran ya. nggak baju orang ini kasihan. Terus kayak wangi doang, terus kayak nggak ada. Ya udah, sakit sih, udah nunggu kayak gitu ya, butuh waktu ternyata. Seru banget udah ngomongin PHP ini. Komen dong Bu, itu BAB. Iya, kalau menurut aku emang persis sih sama yang dicontohin Elif. Jadi kayak nggak ada kata-kata lagi yang mencerminkan apa yang telah diperbuat Eli ya. Jadi emang kalau PHP itu kayak BAB tapi ditahan, nggak keluar apa-apa. terus nggak Tapi itu keluar. buat yang nge-PHP-in atau yang kena PHP? Kena sih. Kena. Jadi dia kayak udah berusaha berjuang apapun dengan Iya, orang yang tapi di-PHP-in itu. ujungnya kagak ada nemu titik terangnya. Oh. Nemu titik terangnya apa? Tapi nggak menghasilkan apa-apa ya ternyata Iya, ya. tidak menghasilkan apa-apa. Kebucinannya itu ya. Oke. Kita langsung aja. Oh ya, aku mau tanya nih guys buat kalian semua. Kalian pernah nggak sih di PHP-in? Betul. Pasti sering deh. Maaf. Jadi Masih sering. Jadi kalian coba Korban. guys, kalian cerita guys di komen-komen ini. Kalian cerita Dulu kalian tuh pernah di banyak PHP-in sama siapa? Coba. Kayak, Sering. Enggak. Oh, ini ada yang bilang aku langsung ditolak. lah, ya. Itu mending tahu, dia jadi tahu tegas, dia tipe orang yang tegas. Ini nanti vaksin beda. Oh iya. Ada cilok, thank you Kak. Kalau cilok ada gayanya nggak sih? Nggak ada. Cilok. Nggak ada. Di PHP-in bapak sendiri. Waduh. Waduh, ini termasuknya. Mending langsung ditolak daripada PHP. Iya kan? Setuju nggak? Iya bener lah. Iya sih. Kepastian Biar itu. nggak menghabiskan waktu. Pernah. Ih, gila banyaknya. Sering banget sampai ngilu. Kenapa nih? Mana tadi? Selalu di PHP, sering banget selalu di PHP-in. Pernah ditinggal nikah? Ya! Berarti lu cuma jadi teman ini doang. Penjaga jodoh Penjaga orang jodoh orang. aja. Lagi guys. Lagi. Seru ya ngomongin cinta. Iya. Gus, ini deh gue kayak, Apa? biasanya kan gue gemes kan ya. Sekarang jadi serius-serius nih. PHP sama pacar saya Kak Siska dan Eli. Salam dari Klaten 48 Family. Wes, salam. Salam, assalamualaikum. Pernah di PHP-in teman kuliah nih. Di PHP teman bilangnya apa tuh bilang? Kayak mandi. Di PHP teman bilang. Teman tapi tidak menikah ya. Iya. Sorry deh. Tapi sering banget tahu PHP-in temen OTW tapi lagi mandi. Iya. Member JKT. Member JKT. Kita buka kartu dong nih. Iya. Kalau misalnya ini sumpah Hampir telat-telat. semuanya ya. Iya. OTW mana? Gerbang kos. Gerbang kos, iya. OTW mana? WC. Apa nih? Gak pernah di PHP nyebut semua temen beb. Nah, ini juga nih berarti dia suka PHP-in orang gak sih, Mat? Iya weh. Dia Dia kayak ngomong kayak gitu tuh, dia udah kayak pede banget. Gini, dia kayak merasa kalau semua itu temennya dia weh berarti. Gak apa nice. Di PHP-in Jod. Maaf ya, kita mewakili ya namanya Jod. juga manusiawi. Om JOT juga om kan, om itu orang kayak gitu. Iya. Tapi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke action. Fakta-fakta cinta. Oke Li, apa nih Li? Fakta-fakta cinta. Kita tuh mau kasih tau kalian nih tipe-tipe orang yang harus kalian waspadai. Padai, betul banget. Jadi di sini ada 3 nih. Apa Li? Kita bahas dulu kali ya. Ini dari psikolog Rati Ibrahim dalam sebuah wawancara bersama Wallipop mengatakan bahwa cewek atau cowok bisa saja melakukan PHP. Bener, bisa cewek atau cowok. Iya. Jadi nggak bisa dikotak-kotakin tuh, nggak bisa. Nggak kayak, bisa. Cowok mah semuanya PHP. Gitu. Cewek nih sering di PHP-in, cowok belum tentu. Iya. Manusia itu beragam. Equal. Kayak orang beneran gitu. Nah, terus kata Kak Ratih ini melihat PHP ini sebenarnya bagian dari diplomasi alias basa-basi. Hah? Gue gak ngerti deh kalau udah bahas-bahas diplomasi gini. Gue juga. HI kali gitu. Kan gue nggak sekolah, nggak kuliah. Belum. Iya. Diplomasi. Jadi iya sih bener juga basa-basi. PHP itu termasuk bagian dari basa-basi ya nggak sih?
Oh, Iya. belum tahu sih. Mungkin kalau dibacain faktanya baru tahu ya. Ketika seseorang suka tapi tidak sampai cinta, namun tetap ingin menjaga hubungan baik. Jadi inilah sebab atau alasan seseorang mengapa mereka memberikan harapan palsu pada orang lain kayak gitu. Ngerti nggak sih? Jadi, oh iya, gue juga baru ngeh ya. PHP itu termasuk basa-basi guys. Jadi intinya itu. Iya. Kalian harus waspada ya. Terus yang Jangan perlu mudah di-highlight adalah PHP itu terjadi kalau misalkan orang nggak mau merusak hubungan baik. Betul. Itu Iya gimana sih, kayak apa ya, karena nggak enakan lah gitu. Oke, kita bahasnya. Bahas. Nih, ada orang yang pertama nih, kurang asertif. Itu kurang tegas. Harus sih. Iya, gimana sih baca aja? Ya, asertif aja dah. Asertif ini atau tegas gitu ya. Kurang tegas. Iya, tipe ini biasanya terjadi pada orang yang nggak enakan kayak tadi. Iya, benar. Karena nggak enakan, takut merusak hubungan, jadinya dia ya udah deh mau aja, tapi Iya, nggak mau iya. sampai jadi teman hidup. Ya udah deh, gue baik-baikin aja deh. Iya, iya. Gue nggak rugi juga kok. Iya. Nah, itu ada tipe lagi beda. Apa? Nah, itu termasuk jadi kayak lu misalnya apa nggak rugi juga mau aja. Tipe oportunis. Oportunis tuh gimana? Jadi dianya mau, jadi kenapa enggak? Kayak gitu. Ya udah deh, karena dianya mau, ya udah nggak apa-apa. Lakukan. Oh, iya, yang ngerti. Nggak sih? Jadi kayak ya udah, misalnya nih ya, karena dia berpikir bahwa yang diberikan harapan pun mau. Iya, berarti ini juga peringatan buat orang-orang yang mungkin udah beli PHP, kalian tuh harus tahu nih guys. Betul. Harus mencium baunya nih, kira-kira gue di PHP atau enggak ya. Gitu. Kalau mau tuh abis itu harusnya tegas kayak gitu. Nih satu lagi, nih kalau satu lagi orangnya nih ya tipe manipulatif. Ini nih. Ini nih yang kayak ghosting itu ya. Banyak terjadi di halayak umum. Gen Z, Gen X, Gen S. Semuanya sih, semua gen kayaknya ada kayaknya. Nih ya, tipe ini dia menginginkan sesuatu dari kamu, tapi kayak memanfaatkan korban di PHP ini. Wow, jadi kayak lebih kayak benalu nggak ya jadinya? Jadi dia kayak cuma Manipulatif. pengen meresap perhatiannya doang. Iya, kayak gitu. Misalnya kayak minta dibeliin. Memanfaatkan sesuatu lah, kayak Iya. misalnya keroyalannya. Tiba-tiba yang minjem mobil dong. Biasanya kan ada yang kayak gitu. Iya. Gue lihat nih di FTV walaupun gue gak pernah. Ada ya. Biasanya gitu, gue tau dari FTV. Ya gitu. Tiga itu nih. Nah, kalau misalkan dari ketiga tipe pelaku PHP itu, Li, lu pernah jadi korban yang mana, Li? Sebenarnya jujur, gue jadi yang Suka kayak nih gitunya. Wow. Karena Ya nggak apa-apa, nggak salah kok. kayak maksudnya aku tuh kayak kurang tegas, terus kayak gak enakan, jadi kayak ya udah deh nggak apa-apa kayak gitu. Lu mau nggak jemput di sini? Ya udah deh kayak gitu. Dulu tuh aku punya temen, maksudnya kayak waktu zaman aku SMA kayak gitu. Kalau lu tegas ya tipenya? Gue tegas. Wah, takut. Kalau misalkan gue dari awal nih cowok nggak jelas, udah baik. Iya. Kalau Belum gua tahu sih, itu kalau di AU sih gue nggak pernah kalau umur segini. iya, kalau misalnya di AU mah ini tahu banyak yang iya aja ceweknya. Ya udah gimana lagi tuh. Iya. Kita masuk JKT tuh menghindari kita dari sakit hati sih sebenarnya. Sebenarnya, tapi justru karena JKT kita halu ya. Iya ya udah. Langsung aja Li, kita lihat dulu nih guys semuanya video highlight bucin minggu. Balik lagi di Bucin. Buka-bukaan soal cinta. Dah. Oke, kalau tadi kita kan udah baca tuh fakta-fakta cinta ya. Berarti sekarang kita mau bahas apa nih? Kali ini kita akan bahas racun. Ramalan. Cinta. Jadi di sini kita bakalan kasih tau kalian 7 zodiak yang sering ngelakuin PHP. Jadi bisa hati-hati ya kalian waspada Iya. sama nih zodiak ini. Ntar lu sebelum ketemu sama mereka, zodiak lu apa? Sebelum kenal. 2021 tetap percaya zodiak. Ya. Titik. Coba ya, kita langsung aja baca yang pertama ya. Adalah Libra. Wih, Libra Siapa siapa gitu ya, yang Libra? member JKT? Cisani. Oktober ya? Iya. Cisani. Aku bacain dulu ya faktanya. Libra itu terkenal sebagai pribadi yang mudah jatuh cinta. Wow. Namun sifatnya itu labil dan membuatnya kerap mendekati beberapa hati sekaligus. Wow. Jadi tuh gak heran kalau misalkan banyak korban PHP dari zodiak ini. Sebab mereka bisa langsung pergi meninggalkan gebetan tanpa penjelasan apapun saat PDKT. Jadi sebenarnya Libra ini mungkin kayak mencari-cari tambatan hati yang tepat ya. Tepat, iya. Tapi salahnya dia
membubuhkan rasa yang lebih dan rasa yang nyaman itu di setiap hati. Setiap ketemu dibubuhin kayak gitu, bumbu kayak gitu. Bumbu-bumbu cinta. Langsung aja nih yang kedua, zodiaknya adalah Aquarius. Ini nih bener-bener Aquarius. Coba ya. Aquarius ini terkenal sebagai pribadi yang sangat peka terhadap apa yang terjadi di sekitar. Lu Aquarius? Enggak. Kaget gue. Maksudnya setiap gue suka sama cowok tuh dulu Aquarius seringnya. Gemini tuh sama Aquarius. Oke. Contohnya jadi gimana? Ya lanjut. Bisa dinilai lebih halus siapa ya guys? Sumpah gue mah. Jadi Aquarius itu terkenal pribadi yang sangat peka terhadap keadaan sekitar. Nah itu yang membuat dia itu hal itu membuatnya akan memilih pergi bahkan saat di tengah PDKT. Iya sih. Gak make sense, coba ya. Mereka tidak ingin memiliki hubungan yang rumit. Hal itulah yang membuatnya merasa lebih baik berhenti melanjutkan PDKT ketimbang menjalin hubungan yang tak sesuai harapan. Boy, tapi be like that boy. Mirip-mirip Gemini kayak gini tapi Gemini tahu Aquarius kayak gini. Berarti Aquarius itu tipe yang lari dari masalah. Iya, dia jadi kayak gue sebelum kayak melakukan sesuatu yang kayak menurut dia udah gak nyaman, gue udah bye kayak gitu. Tinggal WD pakar. Ya, serem ya. Tiga, Sagittarius. Orang-orang dengan zodiak 1 ini terkenal sebagai pribadi yang hangat. Hal itulah yang membuat orang merasa nyaman untuk dekat dengan Sagittarius. Saat banyak orang yang tertarik dekat dengannya, kepercayaan diri Sagittarius pun sangat tinggi. Wih, tahu nih, dia suka sama gue. Langsung kayak enak membara gitu ya. Itulah yang membuatnya berpaling dari gebetan meski tengah PDKT. Mereka tidak akan peduli saat dirinya dicap sebagai tukang PHP. Wow. Wow. Apa kamu mempunyai hati? Sagittarius? Itu bulan apa ya Sagittarius ya? Mau menjelang akhir. Ya. Sebelum. Tahu banget ya kayaknya pernah. Iya. Oh ternyata dia. Jadi dia tuh orangnya hangat dan membuat orang nyaman. Nah ini sih harus hati-hati sih. Moon gue Sagittarius. Moon. Oke, let's go, kita lanjut ke zodiak yang berikutnya adalah Aries. Aries ini cenderung mudah tertarik dengan orang lain sama seperti Libra. Mereka bisa langsung jatuh cinta hanya dalam waktu sekejap. Bahkan saat dirinya tengah PDKT dengan seseorang sekalipun. Hal inilah yang ujung-ujungnya hanya meninggalkan harapan palsu dan sakit hati. Apalagi kalau Aries merasa ada yang lebih mudah didapatkan tanpa susah payah PDKT. Wow, jadi kayak peluangnya lebih gampang sama ini, ya udah deh emang ini aja. Iya. Yang itu bayar aja deh. Oh, gue baru tahu gue kira tuh Aries tuh tipe-tipe yang kayak baik sama satu orang doang, ternyata dia gini juga ya. Berarti dia tuh kayak gampang jatuh cinta juga ya? Iya bener, gue baru tahu loh. Ya, Aries. Baik. Lanjut nih zodiak berikutnya nih. Ini ada Virgo. Virgo terkenal sebagai pribadi yang memiliki obsesi tinggi dalam mendapatkan keinginannya. Bahkan mereka akan mencari berbagai cara untuk mendapatkannya. Wih, Virgo iya sih. Serem ya Virgo? Iya sih. Terus termasuk sang pujaan hati ya. Terus, namun jika kamu bukanlah hal apa yang diinginkan dia, orang-orang dengan zodiak ini akan menghilang gitu saja di tengah PDKT. Maksudnya apa sih Virgo? Keren loh kayak gitu. Wih di langsung loh. Iya kan, kalau misalkan yang zodiak kayak bukan PHP tuh, ya nyadar gitu ya. Serem juga ya Virgo. Iya, lanjut. Nih, keenam ada Capricorn. Cara PDKT Capricorn tidak terlalu rumit. Mereka biasanya langsung menunjukkan sinyal kepada sang pujaan. Widih. Selain itu, mereka juga cukup percaya diri untuk langsung mengajak kencan. Berbanding lurus dengan hal tersebut, orang dengan zodiak ini pun mudah membuat gebetan merasa di PHP. Bener sih? Pasalnya mereka memang mudah dekat dan tidak membatasi diri dengan siapapun untuk mencari yang lebih cocok. Yes, Capricorn. Kayak gini gak sih Capricorn? Iya. Aku punya teman berapa Capricorn? Kayak gini. Iya. Kayak dia tuh, you're my bestie, you're my boyfriend. Gitu loh. Kayaknya nyebelin sih. Iya sih, dari Capricorn. Iya. Temen kita siapa yang deket? Banyak Li, berjaga Capricorn. Iya memang, gue tahu satu orang. Iya. Iya. Lanjut Li, zodiak yang terakhir. Terakhir nih ya, Taurus. Kamu sebaiknya memastikan dulu hubungan yang diinginkan Taurus sebelum menaruh hati kepada mereka. Kamu perlu mengamati apakah mereka benar menginginkanmu atau tidak. Jika menyukai seseorang, mereka akan selalu meminta pendapat atau apapun terkait dirinya.
Sebaliknya, jika Taurus tidak akan melakukan hal itu, maka kemungkinan besar mereka tidak menginginkanmu dan menghilang begitu saja. Ini nyebelin banget sih. Nyebelin ya. Jadi tuh kenapa dia ceritanya? Iya, tapi dia tuh kayak nyari tahu dulu. Gue tuh gimana sih orangnya? Emang menurut lo gimana ya? Terus kayak, oh gue gitu ya. Oh yaudah deh, hehe, bye. Berarti dia kayak narsis. Bisa tiba-tiba, iya narsis banget Narsis. ya. Narsis, tipe-tipe narsis. Iya sih, tapi ya, gila loh zodiak gue nggak ada loh di sini. Gue juga biasanya tuh yang paling jelek zodiak tuh selalu ada nomor 1 tuh Gemini. Gak terus kayak gini. Assalamualaikum. Bye bye. Ada lagi kek. Mana. Terima kasih KI. Kak siapa? KI. Bintang-bintang. KI bintang-bintang. Ayo. Oke, let's go. Perfect. Makasih. Nyau. Mau kasih nyau. Lu harusnya Harimau gue ya. Harimau. By the way, selain juga ada yang kasih kita lagi kit, kita juga dapat gift juga loh. Ini ada Kak bintang. Terima kasih nasi pecelnya Kak. nasi pecel. Ada dari Kak Desi juga, Kak Giatma, Kak Bentos, Kak Aldo. Terus ada sushi roll dari Kak R bintang dan ada takoyaki dari Kak Lutfi. Wow. Terima kasih Kak Lutfi dan semuanya. Oke, kita lanjut aja Li, karena ini tuh seru banget kan. Jadi kita lanjut aja, kita bakal soal kalian tanda-tanda kalau misalkan dia bakal PHP-in kamu. Oh. Ini berguna banget, siapa tahu. Ya, pasti. antisipasi. Ih, bener-bener cakep banget deh. Coba ya, kita baca. Ini ya tips buat kalian yang perlu banget kalian tekankan dan ingat baik-baik. Tuh. Yang pertama, tanda-tandanya adalah datang dan pergi sesuka hati. Oh. Apakah dia sering tiba-tiba menghubungimu lalu tiba-tiba menghilang? Wah, kalau dia datang dan pergi sesuka hati, sepertinya dia tidak serius denganmu. Jadi kamu nggak perlu mengharapkan apa-apa darinya. Selain itu, kamu juga wajib curiga ketika dia suka membatalkan janji di menit-menit terakhir. Itu tandanya dia nggak ngejadiin kamu prioritasnya, guys. Bisa dibilang dia juga nggak menghargai kamu. Wow. Tapi gue ketawa gara-gara ini gue. Apa? Gue nggak pernah balas chat orang. Kayak apa ya, gue kayak gitu, maksudnya kayak tiba-tiba udah janjian nih misalnya sama siapa, tapi temen biasa gitu juga kayak nanti tiba-tiba gue nggak bisa ya, gue mager deh pergi. Tapi tuh nggak pernah balas. itu mah bukan PHP, itu emang mager aja nggak sih? Iya maaf ya. Itu termasuk mager ya, bukan Iya. PHP. Bener. Jadi PHP guys, ke temen enggak juga ya. Mager sih, mager. kalau misalkan kalian nih udah nemu cowok atau cewek yang dia kayak tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, udahlah, nggak usah kayak mikir mungkin ini masih awal, mungkin nanti dia berubah. Enggak guys ya. Yang bisa berubah itu cuma diri kamu sendiri. Kamu mau pergi dari itu atau enggak? Harus tegas sama diri sendiri. Jahat banget, gue kayak mama geng takut. Tapi memang bener sih. Tegas, tipe Tegas. kan? Tegas. Jangan main-main loh. Siapa tahu nonton di sini jodohku kelak loh ya. Oh di. Nggak main-main, aku nggak ada kesempatan kedua. Eli, lanjut Li, apa lagi? Oke, yang kedua cuma bisa menggombal dan bilang kangen. Widih. Apa sih maksudnya? Jelasin ya. Salah satu tanda kalau dia bakal PHP adalah dia sering memborbardir kamu dengan banyaknya gombalan-gombalan. Widih. Wah, iya bener, sumpah bener. Terus dia katanya, pokoknya mulutnya dia manis banget ke kamu. Dia seolah menjadi kamu sebagai ratu atau rajanya. Padahal mah semua orang diperlakukan sama ya. Lu kenapa dah? Terus bisa jadi gombalan yang dia kasih itu cuma bercandaan aja. Salah kamu sih. Bener sih, salah kamu sih. Bener sih. Dia cuma bercanda. Terus harusnya kamu ketawa bukan terbawa suasana. Tapi gimana coba gue tanya dia Li. Kalau misalkan lu digituin lo baper kagak? Tergantung. Iya. Gue tipe orang yang tidak tegas kayak, gue lah, ya udah. Melewat ya. Melewat. Kanan kiri melewat, jadi itu sih guys. Iya kayak gitu. Pokoknya Makanya yang harus punya sadar feeling diri, lah ya. punya feeling. Dia tuh ngegombal atau enggak? Gue punya tahu ya gimana caranya. Kalau misalkan ada yang gombalin atau misalkan kalian udah ngerti kalau dia mau PHP-in, lu PHP-in balik. Jadi dia bikin baper tapi kita bikin dia baper. Gue kayak gitu. Apa siapa?
Enggak sih, bercanda. Dulu sebelum JKT ya? Enggak, itu halu aja gue. Gue udah nggak bantu. Oke, Lanjut oke. ya. Yang ketiga nih, akrab banget tapi bukan sama kamu aja. Wah, ini sering terjadi juga nih. Kenal belum dari lama, tapi dia sangat ramah dan seperti sudah akrab denganmu. Dari semua perbincangan yang dilakukan, si dia terlihat selalu perhatian dan suka padamu. Bahkan membuatmu tersipu dan senyum-senyum sendiri. Nyaris 24 jam ia selalu memberikan perhatiannya untukmu. Yang jelas ia ingin tahu segalanya tentangmu. Ini bisa jadi salah satu tanda kalau dia doyan PHP. Tapi nggak semua orang seperti ini adalah tukang PHP. Bisa aja dia termasuk orang yang supel. Iya, friendly, social butterfly, iya sih bisa. Tapi ini yang salah apa ya jadi? Kalau tipe yang begini nih. Salah keadaan. Iya sih, keadaan. Iya. Salah keadaan kita yang dipertemukan dengan seseorang seperti ini. Iya. Di waktu yang salah. Iya, di waktu yang salah. Oke. Oke, kan ini kata tetet. Oh, gue gagap. Tadi kita udah kasih kalian tanda-tanda orang yang kira-kira bakal ngapain kamu. Betul banget. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita lihat dulu highlight bucin minggu kemarin, minggu ini. Ya. Kembali lagi di bucin. Buka-bukaan. Cantik sambil nyanyi. Buka-bukaan Soal cinta. Semua. Oke, kali ini kita lagi mau ngomongin apa? Tapi sebelum kita ngomong, kita juga mau makasih banget buat kakak-kakak yang udah kirim dan traktir kita makanan-makanan. Iya, makanan ini. Ada Kak siapa? Shreshi. Kak Reshi dan Ada Kak Ika Dwi. Ika Dwi. Ika Dwi jajanin kita cilok. Widih. Terus ada siapa lagi tuh? Maitri dan bintang sushi roll. Wah, kita Makasih, makan sushi. Kak. Ada Kak Hafiz, dapat ini kita. Nasi pecel ada cilok. Wah, cilok lagi nih. Kak Ahmad. Terima kasih, Kak. Ada Han. Nasi Mas goreng goreng komplit. komplit. Kenyang deh kita hari ini, kenyang Iya, deh kenyang. ya. Begah. Oke, sebelum lanjut aku mau kasih tau nih kalian kalau misalkan kalian mau curhat, kalian bisa juga kirim email ke bucin.goplay@paragonpictures.id. Kalau misalnya kalian mau curhat via Twitter itu bisa aja mention ke @paragonpics_ dan hashtag curhat di bucin. Jadi kalian ini nggak melulu soal cinta ya, Iya. bisa tentang temen, terus misalkan apa kerjaan, Hidup kampusku biasanya tuh anak-anak skripsi. Let's go langsung aja Let's guys. Oke. Oke. Nih kan kita tadi udah dapat nih beberapa email. Wow, ada yang curhat. Iya. Let's Wow. go. Oke, kalau gitu kita bacain nih kali satu-satu. Satu-satu ya di sini. Yang pertama Ade. Dari Cynthia. Curhatannya Hai, Cynthia. begini. Halo Kak Cynthia, semoga kakak dalam keadaan yang happy hari ini. Nih ya. Halo kakak-kakak, aku mau cerita deh. Alhamdulillah kemarin aku diterima di perguruan tinggi negeri pilihanku. Wow, kongres. Dengan jurusan favoritku. Wow. Ini hebat sih gue. Tapi sampai saat ini aku belum berani bilang ke teman dekat aku karena dia nggak lolos. Dia sedih banget dan down banget. Bahkan sampai nggak berani cerita ke orang tuanya. Aku harus gimana ya kak? Padahal kita udah janji mau ngekos bareng dan lain-lain. Wah. Gimana supaya dia nggak sedih lagi dan balik semangat lagi? Dan gimana supaya dia nggak kecewa sama aku? Berarti kalau ini sih kayak gimana respon temennya ya? Tapi kalau menurut aku mending jujur aja dari Iya. sekarang. Soalnya nih ya, kalau tipe-tipe yang kayak gini tuh kalau kamu bilangnya nanti lagi terus kamu ngejawabin curhatan dia itu bakal lebih sakit buat Iya. dia. Sumpah kayak Nggak harus menunggu lama ya? iya nggak harus menunggu lama, kayak jujur aja kayak gitu. Pasti dia Dan- kayak mungkin maksudnya mungkin bukan berarti. Iya, dan pasti kayak kalau temen yang emang bener-bener temen Ngerti. pasti dia senang juga karena kamu kayak mempunyai achievement atau misalkan Ya. kamu berhasil gitu kan. Ya, mungkin dia bisa bangga. Iya, misalkan kalian juga jangan lupa nih misalkan ngasih semangat terus. Terus kayak lebih nemenin si temen itu Iya, ya. lebih nemenin sih. Itu karena perlu banget tuh guys. Jadi semoga kamu dan teman kamu segera saling jujur-jujuran dan Ya. makin semangat. Dan doain juga teman kamu siapa tahu dia bisa masuk ke univ pilihan dia yang kedua Iya, misalkan. atau enggak misalnya ada rezeki lain di tempat lain gitu. betul. Jadi kayak biar dia semangat,
temenin terus. Yes, right. Siapa nih yang curhat? Nih, yang kedua ada Anya. Manajer kita bukan sih? Halo semuanya, aku Anya di Padang. Wow. Padang apa tuh? Padang apa sih? Kak, kemarin aku kan lagi pegang HP pacarku. Wadaw! Wow. Terus aku nemuin chat dia dengan seorang wanita. Aku sih nggak buka chatnya, cuman dari kalimat di awalnya mereka ngomongnya aku kamuan gitu, Kak. Jujur, chat itu bikin aku kepikiran sampai sekarang. Menurut kakak, aku harus ngapain? Nanya langsung ke dia soal chat itu atau gimana, Kak? Apakah dia bakal jawab jujur kalau aku tanya baik-baik? Atau aku gerbek aja, aku cari tahu sendiri? Ini agak susah sih ya. Ya, Bun. Pertama-tama, semua orang tuh pasti punya privacy, bener? Yes! Dan sebenarnya aku nggak tahu sih kalau misalnya pacaran tuh apakah nggak apa-apa pegang HP satu sama lain. Atau mungkin model pacarannya gitu juga kan. Beda-beda. Ada yang tukar-tukaran akun gak sih? Gue baca-baca tuh banyak. Menurut gue sih mending daripada emosi-emosi mending nanya biasa aja sih. Maksudnya kayak kayak apa ya? Kayak langsung ngomong ya, langsung sabar gitu. ngomong tapi jadi pasti gitu jawabannya dia. Kalau misalnya jawaban dia kemana aja berarti wah. Tapi nggak semua aku kamu tuh pacaran loh. Iya. Aku kamu bisa aja emang dia mungkin cowok kamu, misalkan temennya itu orang daerah mungkin yang nggak biasa pakai lo gue. Nah, jadi menurut aku jangan langsung terbawa emosi banget, tapi kayak ngomong dulu aja ini siapa gitu. Terus kalau misalkan dia kayak gerak-geriknya kayak enggak nih temen kok, tapi besoknya tetap aku kamu lagi langsung aja labrak, gebrak gitu. Tapi ini tuh banyak ya, kayak aku kamu tuh kayak sesuatu yang kayak ini ya maksudnya. Karena Jakarta nih. Jakarta. Tapi ini di Padang. Salah gue maaf ya. Padang? Berarti itu salah tadi di sini tipsnya. Iya, ya udah. Oh, berarti kalau aku kamu, kan kamu dari daerah. Berarti biasa tuh aku kamu nanya. Kagak tahu sih, tergantung orangnya. Aku jadi ikutan. Gue orang Jawa. Oh iya, maaf. Jadi jangan terbawa emosi dulu lah ya. Intinya tanya dulu baik-baik kayak gitu. Ih, siapa tahu itu saudara jauhnya. Saudara jauh banget kan. Jangan mengamankan diri. Itu mungkin saudara jauh dia, tapi kayak saudara jauhan. Widih. Ada udang di balik batu. Jadi pokoknya jangan biarkan kamu menahan sakit sendirian. Iya. Pastikan lalu ambil keputusan tegas. Kalau misalnya dia jawabnya yang gak jujur, tidak sesuai apa yang kamu lihat, kayak bye. Buat apa ya kita spending waktu ya? Iya. Kayak gitu. Lagi seru banget sih kita kayak pakar sumpah. Ahli. Kayaknya ini yang datang ke sini jadi pakar. Lagi nih. Dari Reza. Katanya gini. Dear bucin, ya kita emang bucin. Iya. Aku mau nanya dong, kalian pernah nggak sih dipinjemin duitnya sama teman dekat kalian tapi nggak diganti-ganti? Apa yang harus aku lakukan ya kak? Karena ditagih bilangnya nggak ada duit terus. Tapi lihat update statusnya lagi jalan sama ceweknya. Masa dia nggak bisa ganti uang aku? Masa lumayan kak, 300 ribuan. Gimana nih? Kalau gue nih ya, lu bisa belajar dari yang kalau misalnya ini cicilan, orang cicilan ditelepon-teleponin. Gangguin sama dia empet nanti 300 ribu kan biar maksudnya kayak langsung dikasih, jadi gangguin aja terus telepon sumpah. Biar empet sendiri dia. Setuju Amelia atau enggak misalkan kalian kasih jangka waktu. Iya. Misalkan 2 bulan ya, gue lihat tuh 2 bulan dia dibaik-baikin masih nggak bisa juga, berarti udah gangguin aja. Lihat keadaannya dulu, apakah dia mau ternyata masih butuh. Tapi kan enggak. Dia kayak jalan dia ke sana, nggak jadi. Langsung kata gue juga. Iya. Udah langsung gas aja gitu kan. Depan ceweknya biar malu. 300 ribu ya, nih bayarin gue makan. Gitu bisa. Biar maksudnya lebih mungkin ya. Ini orang yang minjem ini kayak orangnya kayak nggak tahu diri, agak tahu diri gitu. Iya, tapi pokoknya main lembut. Apa sih maksud gue, kayak jangan gedebak-gedebuk gitu. Oh iya, gedebak-gedebuk, tapi pasti kayak bikin dia malu gitu. Nice. Oke. Nah, tapi ini kan udah ada 3 orang nih yang curhat ya. Betul. Melalui email dan mention mungkin. Nah, sekarang kita mau terima telepon. Katanya ada banget nih orang yang mau curhat, tapi dia lewat telepon. Siapa nih? Apakah kira-kira? Halo, Beb. Kan di speaker. Di speakernya udah di speaker. Sawadika. Nyong. Komodo kaget. Ya, dijawab Sawadika juga. Sawadika. Pi Wahyu dari mana? Aku dari Kediri. Wih, Kediri, apa kabar Kediri? Sawadika Kediri.
Baik. Oke, kakak mau cerita apa nih kali ini? Gimana ya? Jadi kan dulu itu pernah deket sama orang gitu, ibaratnya. Udah deket banget nih, Nong. Udah Nong, ibaratnya- adik, terus udah ibaratnya mau jadian lah, cuman ternyata dia itu jadiannya sama teman deketku sendiri gitu. Itu yang pertama. Terus pengennya kayak ya udahlah ya, move on gitu, kembali ke realita istilahnya gitu kan. Cuman di saat kita mau ngejauh itu dia kayak nyoba buat deket gitu loh, kayak ngasih perhatian lebih, kayak mulai intens chat kayak gitu. Tapi di saat kita udah mulai kepancing, dianya itu balik lagi gitu loh. Dia kayak kembali ke pacarnya lagi gitu, kembali cuek gitu. Udah ya kak, gitu. Ada nggak yang lebih seru kayak biar gua ngegas banget gitu? itu pertama sih. Terus yang kedua itu aku nggak tahu ya, maksudnya kayak emang aku kurang gercep atau gimana gitu. Cuman 3 kali berturut-turut pasti selalu ketikung sama teman dekat sendiri, kayak kenapa sih harus ada yang namanya tikung menikung di sebuah hubungan gitu. Wow. sepertiga malamnya. Iya. Terus? Iya. Dan yang terakhir kemarin itu sorry, ditinggal nikah ceritanya. Bingung susah nih. Dia ini Aduh, udah jadi suami orang. aduh. Udah jadi istri orang weh. Makanya aku mau nanya ke Nong Siska sama Nong Eli nih. Iya. Ibaratnya ya, kalau sebagai cewek itu di saat kita pacaran atau kita deket itu gimana sih? Kita harus, kalau emang udah nyaman langsung nyatain, atau mungkin nunggu dulu situasi yang pas, atau mungkin nunggu dulu saat yang pas gitu. Soalnya takut kalau baru PDKT udah langsung kayak ngajak jadian atau ngajak apa gitu, takutnya dibilang agresif atau gimana gitu. Oke. Ini mau dijawab? Jawab di sini ya kak ya? Jawab. Oke. Menurut Eli gimana? Menurut aku nih ya, pertama nih, dia tuh kayaknya nggak enakan juga. Kamu tipe orang yang nggak enakan ya, terus kayak maksudnya takut si ceweknya kayak, takut ditolak nih sebelum ngomong, iya kan? Kok tahu sih? Iya, tuh ini pakar banget gue. Terus ya menurut aku, pertama kalau misalnya suka itu kayak belum tentu, maksudnya kayak bilang aja dulu suka. Tapi kan kalau misalnya mau ke jenjang yang lebih serius, beda lagi caranya. Jadi mending kayak ngomong jujur duluan daripada nanti kamu nyesel terus sebelum nanti dia kan misalnya nggak tahu nih ya perasaan kamu kayak gimana. Dia pasti mikirnya, oh mungkin dia cuma sama gue temenan biasa, dia nggak suka sama gue, kayak ya udah deh mungkin ada cowok lain yang lebih pasti kalau bakal ngomong ke dia tuh suka kayak gitu. Jadi mending ngomong dulu suka, kalau misalnya kamu suka sama dia kayak gitu, daripada direbut lagi, lu ditikung-tikung mulu kan. Nah apa sih ngomong suka gitu, kayak gitu. Gue tuh sih tegas kalau suka. Kalau menurut Siska ya, buat Piwahyu ini, pertama-tama ini kan berarti kan dia udah nikah nih ya kak, jadi udah nggak mungkin kita ada tips lagi buat kakak mendapatkan belahan jiwa kakak itu kak. Sorry to say. Cuma aku kasih tips buat kakak, kalau misalkan kakak mau suka sama orang lagi atau misalkan menjalin sebuah hubungan, kakak harus nothing tulus. Jadi kayak, jadi mau dia ternyata orang yang nggak baik misalkan ya, tapi kakak sayang, ya udah kakak nothing tulus. Jadi kayak sakitnya tuh nggak banyak banget gitu. Bener ya. Gitu. Jadi harus orang Jawa ngomongnya apa sih kak, kalau misalkan legowo. Harus legowo, pertama-tama legowo, dan nggak boleh jadiin pengalaman buruk atau pengalaman pahit itu sebagai kayak gue trauma dengan cinta. Itu jangan sampai kayak gitu ya kak. Pas dia mau ngomong lagi ke cewek yang baru, enggak, nanti takut gue tikung. Jangan bro, karena maksudnya kalau misalnya lu tahu dulu lu kayak gitu, mending lu belajar dari pengalaman. Gue harus kayak lebih pasti lagi nih sekarang kayak gitu. Iya. Iya gak sih? Ih gila keren. Iya bener banget, kita udah kayak dokter cinta banget ya. Dokter cinta. Jadi buat Kak Wahyu, semoga
kakak mendapatkan apa ya, kisah cinta yang paling bahagia nextnya, dan semoga bisa deal with your broken heart. Iya. Iya. Bisa healing diri sendiri atau bisa menemukan seseorang yang bisa menghealing hati kakak. Jadi jangan lupa nonton JKT48 dan nonton GoPlay juga buat menghibur kakak kalau misalnya kakak lagi inget sama ceweknya kan? Iya. Yes. Oke. Iya, oke. Kak Wahyu udah nih ya kak? Udah cukup menjawab belum kak? Gue lagi jawab presentasi. Udah dong. Rasanya ternyata keren juga ya pengalaman cintanya Eli sama Siska. Kak, gua saranin baca AU. Gua saranin nonton series Thailand, ngerti deh selak beluknya. Iya. Ya, kakak juga boleh loh nonton series Thailand kalau lagi bosen. Sorry. Ya, jadi semoga Kak Wahyu happy terus kak. Terima kasih sudah menghubungi Bucin. Kok gue kayak delivery sih? Pesanan Anda sudah sesuai. Ya udah, makasih kak. Bye bye. Bye bye. Dadah. Nah, kalau misalkan kalian semua, kalau kalian mau ditelepon silakan curhat di email bucin.goplay@paragonpictures.id. Betul. Nah, terus kita juga mau ucapin makasih juga buat kakak yang udah kirim kita makanan-makanan enak. Betul. Ada Kak Nabila yang kirim sushiro, ada juga Kak Iksan yang kirim sushiro. Ada Melsi cilok, Basilus cilok, Amanda nasi pecel, Han takoyaki. Widih. Terima kasih semuanya. Arigato. Oke. Iya, jadi kita hari ini udah kenyang banget. Terus kita udah happy-happyan juga dan kita udah kayak mengeluarkan pengetahuan kita tentang cinta jadi pakar. wih, Lagi kan, makasih Purnama nih ini. 1, 2, 3. makasih. Nah. Oke. Terima kasih banget buat semuanya udah nonton GoPlay Bucin dari awal sampai akhir hari ini. Semoga fakta-fakta cinta, terus semua hal tentang Meme cintanya, semua yang kita omongin tentang cinta dan PHP, kalian bisa jadi kamu pembelajaran supaya nextnya kalian nggak kena PHP lagi. Iya, waspadalah. Waspadalah. Jangan lupa untuk selalu mendukung JKT48 dan nonton terus program GoPlay karena semuanya seru-seru banget. Ada GoPlay Gemas dan juga Bucin number. Ada Factory 48 juga. Banyak deh pokoknya kalian harus banget nonton GoPlay selalu ya guys. Hibur ya. Yes. Oke, kalau gitu. Terima kasih banget buat semuanya. Buat hari ini thank you banget. Aku Siska. Aku Eli. See you soon. Enggak, harusnya see you. Nanti kita lagi kak, ajak kak. Boleh sih. Bye bye. Arigato, terima kasih.